Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DTM Rahman dengan NIM 0103213021. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Andini Nurbahari MKOMI. Baik, langsung saja. Yang pertama, pembahasan mengenai komunikasi Islam. Pertama, dan yang kedua ada komunikasi efektif, ketiga ada strategi komunikasi, dan yang keempat teknik komunikasi. Selanjutnya, komunikasi Islam. Kesamaan makna terhadap apa yang diperbincangkan, di mana kesamaan bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat atau salama. Dari pengertian Islam secara bahasa ini dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat, alam kehidupan setelah kematian. Proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam, maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan atau message, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara how dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa atau retorika. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu ada 6. Yang pertama, qaulan sadida. Yang kedua, qaulan balighah. Yang ketiga, ada qaulan ma'rufah. Yang keempat, ada qaulan karimah. Kelima, qaulan layyinan. Dan keenam, qaulan maisyura. Selanjutnya, manfaat mempelajari komunikasi Islam. Sebagai sarana informasi, ini sebagai sarana dakwah yang dimana informasi ini sangat diperlukan bagi umat Islam untuk mempelajarinya lebih dalam dan mengamalkannya. Selanjutnya, komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan individu yang menyampaikannya. Komunikasi seharusnya menjadi efektif jika penerima informasi mengertikan pesan yang diterimanya seperti yang diharapkan oleh pengirim atau komunikator. Next, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allahu wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya, syarat-syarat komunikasi efektif. Yang pertama, menciptakan iklim komunikasi yang positif. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah. Ketiga, yang mudah dan dipahami. Ketiga, pesan yang disampaikan dapat merangsang perhatian atau minat dari pendengar. Yang keempat, pesan dapat mengunggah kepentingan yang bermanfaat. Dan yang kelima, pesan dapat menimbulkan apresiasi. Selanjutnya, tujuan berkomunikasi secara efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang bertujuan agar komunikan atau dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Selanjutnya, referensi. Next,
yaitu strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi atau communication planning dan manajemen atau manajemen planning. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan secara taktis bagaimana operasionalnya, dalam arti kata bahwa pendekatan atau propos bisa berbeda sewaktu-waktu bergantung kepada situasi dan kondisi. Next, strategi komunikasi memiliki fungsi, yaitu 1. Menyebarluaskan pesan. Komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal. Dan yang kedua, menjembati cultural gap akibat kemudahan diperolehnya, kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. Next, tujuan strategi komunikasi. Untuk mencapai tujuan strategi komunikasi, harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan atau approach bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tutul isfah amwalakumul lati ja'alallahu lakum fima warzuqum hum fiha waqsayhum wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 5. Referensi. Next. Teknik komunikasi. Pengertian teknik komunikasi adalah cara atau solusi dan metode komunikasi maupun kepandaian seseorang dalam menyampaikan pesan, gagasan, pemikiran atau ide yang lainnya untuk dapat lebih mudah dipahami atau dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Unsur-unsur teknik komunikasi. Yang pertama, sumber atau komunikator. Yang kedua, ada pesan atau message. Yang ketiga, saluran atau media. Yang keempat, penerima atau komunikan. Yang keempat, penerima atau komunikan. Dan yang kelima, umpan balik atau feedback. Syarat-syarat teknik komunikasi. Yang pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan antara dua pihak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Dan yang terakhir, kelima, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Prinsip teknik komunikasi. Yang pertama, berbicara efektif atau jelas dan tidak bertele-tele. Kedua, berbicara penuh motivasi. Yang ketiga, berbicara untuk mendapat perhatian atau tidak membosankan. Dan yang terakhir, keempat, berbicara melalui keinderaan atau meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara. Referensi. Baik, terima kasih. Semoga penjelasan dari video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bermanfaat bagi diri saya sendiri dan dapat menambah wawasan bagi yang melihat video ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.